Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kajian tafsir sudah sampai di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama berbeda pendapat apakah itu bagian dari setiap surat yang ada di dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Ada juga ulama berbeda pendapat tentang apakah Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bagian, ada yang mengatakan bukan. Ini konsekuensinya nanti pada ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah, maka Bismillahnya dibaca jahar, dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai akhir seperti itu. Kalau yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka ada yang berpendapat itu tidak dibaca jahar. Bahkan Imam Malik berpendapat tidak dibaca sama sekali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perbedaan pendapat ini itu sudah terjadi sejak zaman dahulu, sejak masa sahabat, tabi'in, pada para ulama imam madhab. Jadi bukan perbedaan ormas, bukan perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU, bukan. Itu sudah perbedaan ulama sejak zaman dahulu. Artinya apa? Perbedaan ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk bertengkar atau mencari pembenaran dan lain sebagainya. Perbedaan ini sebagai rahmah, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bahwa kita dengan menggunakan yang jahar ya silahkan, menggunakan yang sir juga silahkan, dengan syarat kita tahu dalilnya. Tentang keutamaan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa aqta. Di riwayat yang lain bahwa aktar, di riwayat yang lain bahwa ajdam. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai atau tidak didahului dengan menyebut nama Allah, maka terputus. Apa yang terputus? Manfaat dan barokahnya. Artinya perbuatan itu hanya bisa jadi bermanfaat secara duniawi, secara materi, tapi tidak bermanfaat nanti ketika di akhirat. Kenapa? Karena tidak mengikut sertakan Allah dalam perbuatan itu. Maka setiap perbuatan baik ini harus didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita mau masuk ke kamar mandi itu Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan Bismillahirrahmanirrahim. Mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja Bismillahirrahmanirrahim. Semua perbuatan yang akan kita lakukan itu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu ibarat stempel. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu, agar perbuatan itu diridhoi oleh Allah, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan basmalah atau dengan Bismillahirrahmanirrahim kita menisbatkan perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah. Artinya perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang ketika mau melakukan perbuatan buruk, perbuatan maksiat atau perbuatan dosa, kita dilarang membaca basmalah. Kenapa? Karena jelas perbuatan itu tidak direstui oleh Allah. Nah, ketika kita menggunakan atau membaca basmalah setiap mau melakukan sesuatu,
artinya kita mengatasnamakan Allah. Bahwa perbuatan itu diridhoi oleh Allah. Sama dengan kita misalnya sebagai wakil boleh mengatasnamakan ketua dengan syarat perbuatan itu harus direstui oleh ketua. Begitu juga dengan basmalah. Kita boleh mengatasnamakan Allah kalau perbuatan itu baik. Kalau tidak baik, tidak boleh. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh, dilarang. Allah murka. Kenapa? Karena perbuatan itu dimurkai oleh Allah, tapi mengatasnamakan nama Allah. Dengan basmalah atau dengan bismillahirrahmanirrahim, setiap kita mau melakukan sesuatu, itu bagian dari bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Jadi, apa yang ada dalam Al-Quran, itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau melakukan sesuatu, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, maha pengasih. Ulama ada yang menyebutkan bahwa Ar-Rahman di sini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada semua makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi Ar-Rahim setelahnya itu khusus rahmat Allah atau kasih sayang Allah nanti di akhirat. Dan tentunya karena di akhirat itu khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang mulailah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dalam setiap perbuatan kita agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.